نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كان من الهالكين. وصلى الله وسلامه عليه وصفيه وخليله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang selalu senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin jalla jalaluhu atas segala limpahan nikmatnya, atas segala limpahan karunia-Nya, atas segala limpahan hidayah dan taufiknya yang diberikan kepada kita dan tidak ada terhitung, la tuhsa wa la tu'ad. Sehingga hadirin sekalian, pada hari ini, pada hari yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, pada hari di mana setiap muslim merasakan kebahagiaan karena dia telah selesai menyelesaikan ibadah saum Ramadannya, di hari kemenangan kaum muslimin di seluruh dunia. Pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di majlis yang penuh dengan barokah dan mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita niatkan dan apa yang telah akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu tercurah di tangan pada baginda kita, kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan kesyirikan menuju terang benderangnya Islam, menuju terang benderangnya mengenal Allah Rabbul Alamin. Dan juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya, kepada seluruh keluarganya dan seluruh istri-istrinya, dan juga mudah-mudahan pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa menegakkan sunnah Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Uhandikum bi Idul Fitri mubarak. Kami ucapkan selamat Idul Fitri yang penuh barokah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang saum Ramadan imanan wa ihtisaban, karena penuh keimanan dan pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa qala aidan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat di malam Ramadan imanan wa ihtisaban, karena mengharap penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian hadis lain, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan dalam Lailatul Qadar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama hadirin sidang salat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala.
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kita yang telah berlalu menjadikan kita sebagai seorang sosok muslim yang sesungguhnya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita kabar gembira atas segala ampunan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sekalian, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang tadi diberikan kabar gembira kepada kita berupa ampunan yang tidak ada hentinya, bahkan dosa-dosa yang kita yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Ketika fajar menyingsing pada pagi hari ini, kita sama-sama merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun pada kita. Di samping kita mendengarkan gemuruh suara takbir berkumandang di mana-mana meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kita juga terlebih dahulu mendengarkan gemuruh perasaan penuh bahagia, perasaan penuh kesedihan. Kita sedih karena tiba-tiba saja Ramadan terasa begitu cepat meninggalkan kita, dan kita berbahagia karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala curahkan kasih sayang kepada kita berupa ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Karena kita ikhwah sekalian, kita sedang saum, kita yang telah melakukan saum Ramadan. Karena kita ikhwah sekalian, kita telah melakukan qiyam Ramadan. Karena ikhwah kita sekalian, kita telah melaksanakan qiyam Lailatul Qadar. Hadirin yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak mentafakuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang tidak pernah kita bisa hitung. Nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan walaupun kita penuh dengan kesalahan dalam ibadah kita. Hadirin yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah jika tahun lalu kita bersama dengan sahabat-sahabat kita, jika tahun lalu kita berlebaran bersama keluarga kita, maka ingatlah orang-orang yang saat ini tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri bersama kita, sahabat kita, keluarga kita, bahkan tetangga-tetangga kita. Di antara mereka ada yang terbaring sakit, di antara mereka juga ada yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka kami memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah rasa bahagia kami ke dalam kubur mereka. Berikanlah wangi-wangian buat mereka dengan doa-doa kami, dan berikanlah kesejukan mereka dengan angin-angin surga dari kami. Sampaikan salam kami, salam tertulus kami kepada mereka. Ampuni segala dosa mereka ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa dalam bulan Ramadan yang telah lalu, yang sudah semestinya kita renungkan. Doa tersebut dinukil oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tuhanku, para pengemis telah berhenti di pintu-Mu, orang-orang kafir tengah berlindung di hadapan-Mu. Perahu orang-orang miskin tengah berlabuh pada tepian lautan kemurahan-Mu dan keluasan-Mu, berharap dapat singgah di halaman kasih-Mu dan anugerah-Mu. Tuhanku, jika di bulan mulia ini, di bulan Ramadan, Engkau hanya menyayangi orang-orang yang menjalankan puasa dan salat malamnya dengan penuh keikhlasan, maka siapa lagi akan menyayangi pendosa yang kurang beribadah dan tenggelam dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Tuhanku, jika Engkau hanya mengasihi orang-orang yang taat, maka siapa lagi yang akan mengasihi orang yang durhaka? Sekiranya Engkau hanya menerima orang-orang banyak amalnya, maka siapa lagi akan menerima amalan yang sedikit? Ilahi, beruntunglah orang-orang yang berpuasa, berbahagialah orang-orang yang sholat malam. Salam sejahtera bagi orang-orang yang ikhlas, sedangkan kami adalah hamba-hamba-Mu yang berlumuran dosa. Sayangilah dengan kasih sayang-Mu, bebaskanlah kami dari segala api neraka dengan maaf-Mu. Ampuni dosa kami, wahai yang Maha Pengasih dari Maha Mengasihi. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Yurwa an Nuh alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ba'da an labitha akthar min 10,000 sanah, setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tinggal di muka bumi ini lebih dari 1000 tahun, faja'ahu malakul maut, maka ketika didatanginya malaikat maut, faqala, maka malaikat maut mengatakan, ya Nuh, hadithni 'anil hayah, wahai Nuh, ceritakan kepadaku seperti apa kehidupan itu. Waqala Nuh, maka Nuh
alaihi salam mengatakan, wallahi ya malakal maut, wallahi ya malakal maut, wallahi ya malakal maut. Demi Allah wahai malakal maut, ka'anni dakhaltu baitan fihi babain. Seakan-akan kehidupan ini aku masuk ke dalam suatu rumah yang memiliki dua pintu. Fadakhaltu awwaluha, maka aku telah memasuki pintu yang pertama. Wal'an ya malakal maut, akhruju minal akhar. Dan saat ini aku telah berdiri di pintu yang lainnya untuk kemudian aku meninggalkan dunia ini. Hadirin sidang sahabat yang sama-sama harap doa Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di yaumil qiyamah hingga Allah Subhanahu wa taala pertanyakan tentang 4 perkara. Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikumpulkan dalam padang mahsyar, ketika hati kita, pikiran kita tidak memikirkan apapun selain diri kita, ketika semua umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, dihimpun dalam padang mahsyar, ketika rasa ketakutan melebihi ketakutan pada siapapun, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah, kecuali tidak pernah marah seperti marahnya ketika hari di mana dihimpunnya semua umat manusia dan jin. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang hamba yang kiamat sampai dia ditanyakan tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa ia gunakan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Wa an ilmihi fi madza amila bih, dan tentang ilmunya apa yang ia lakukan dengannya. Wa an malihi fi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, dan tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Hadirin rahimakumullah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya untuk pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Wal waqtu mas'ulun, dan adapun waktu adalah salah satu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Maka manfaatkanlah waktu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beribadah, untuk memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita dalam bulan Ramadan. Kemudian kita membiasakan diri kita saum Ramadan, qiyam Ramadan, qiyam Lailatul Qadar. Kita membiasakan diri kita untuk bersedekah, membayar zakat, berkumpul di majelis ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat merahmati dan Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, janganlah tertipu dengan waktu, karena sesungguhnya waktu amat sangatlah singkat. Maka berbahagialah orang yang bisa memanage waktunya, dan celakalah orang-orang yang tidak dapat, terlena dengan dunia, terlena dengan usia, terlena dengan kekayaan dan kesehatan. Hadirin rahimakumullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi, demi Allah, ma nadimtu min syai'in kana nabi yawmin warabat syamsuhu wa naqasa fihi umri wa lam yazdad fihi amali. Demi Allah, tidaklah aku merasakan penyesalan yang lebih aku sesali daripada ketika aku kehilangan hari di mana matahari tenggelam, kemudian usiaku berkurang, akan tetapi amalku tidaklah bertambah untuk bertambah di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan, ya bani Adam, ma min yawmin tusyriqu bihi syamsuhu illa munadi. Wahai anak Adam, tidaklah ada suatu hari yang terbit daripadanya matahari illa munadi, kecuali hari itu mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, ana yawmun jadid, aku adalah harimu yang baru, wa ala a'malika syahid, dan aku adalah menjadi saksi atas segala perbuatanmu pada hari ini. Fadhhalini, maka manfaatkanlah aku
fa innani idza marat, maka ketika aku telah pergi, lam a'uda ilaika abadan, dan aku tidak akan pernah kembali kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman bertanya kepada orang-orang, berapa lamakah, berapa tahunkah engkau hidup di dunia ini? Maka mereka menjawab, qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Sungguh kami hidup di dunia ini sehari atau bahkan setengah hari. Maka Allah mengatakan, fas'alil 'adin, tanyakanlah kepada orang-orang yang begitu. Qala in labistum illa qalilan. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu semua yang mengetahui. Hadirin yang berbahagia, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarrab az-zaman. Tidak akan terjadi, tidak akan bangkit hari kiamat hatta yataqarrab az-zaman, sampai waktu itu terasa singkat. Kita rasakan, baru saja kita lalui sebelumnya, kita mengucapkan Ramadan kurang lebih 3 bulan lagi. Kemudian setelah itu kita mengucapkan Ramadan kurang lebih 1 bulan lagi. Kemudian kita mengucapkan esok Ramadan. Dan hari ini hadirin sekalian, Ramadan telah meninggalkan kita, bulan yang penuh barokah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan melipat gandakan pahala amalnya. Tidak terasa waktu begitu cepat, dan memang termasuk dalam hadis Rasulullah SAW sebagai salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarrab az-zaman. Tidak akan berdiri hari kiamat sampai waktu itu terasa singkat. Fatakunu as-sa'atu kasyahr, setahunnya bagaikan 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ah, dan 1 bulannya bagaikan 1 pekan. Wal jum'atu wa takunu jum'atu kal yaum, dan 1 pekannya bagaikan 1 hari. Wal yaumu kas sa'ah, dan 1 harinya bagaikan 1 jam. Was sa'atu kas sayfil muthaifah, dan 1 jamnya itu bagaikan pelatah korma yang dibakar. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki saat ini. Lau kuntum ta'lamun ummiyatul mauta. Jika seandainya kalian mengetahui ummiyatul mauta, apa yang diinginkan oleh orang-orang yang dalam kubur saat ini, apa yang diinginkan oleh orang yang telah meninggal saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika datang saqatul maut pada mereka, pada salah satu dari mereka, qala ji'un, wahai Rabb, kembalikan aku kepada dunia, la'alli a'malu amalan shalihan fima tarak. Seandainya aku mampu untuk melaksanakan amal soleh yang dulu aku kerjakan, yang aku lupa untuk dikerjakan. Maka hadirin sekalian, manfaatkanlah waktu yang kita miliki saat ini. Tidak terasa, dulu kita masih kecil dan bermain dengan orang tua kita. Kemudian setelah itu, tak lama kemudian kita berkembang menjadi dewasa, tumbuh menjadi dewasa. Kemudian setelah itu tidak terasa kita yang memiliki anak, dan bahkan banyak di antara kita yang tidak terasa semakin menua. Sudah cukup pelajaran dari orang-orang yang disebutkan oleh dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana seseorang nabi yang mulia, di mana dia memiliki umur yang sangat panjang dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah perumpamaan 1000 tahun itu dibandingkan oleh Nabi Allah, Nabi Nuh, sebagai rumah di mana beliau alaihissalam memasuki rumah itu dan kemudian hendak beranjak keluar dari rumah itu. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Maka Imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan
Diterimanya amal seorang hamba adalah konsistennya dia ketika keluar dari bulan Ramadan. Saum kita di bulan Ramadan, Lailatul Qadar kita di bulan Ramadan, qiyam Ramadan kita, tilawatul Quran kita, sedekah kita, infak kita, mengikuti pengajian kita. Terlihat diterima tidaknya amalan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan setelahnya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, bersama-samalah kalian dengan orang-orang yang takwa, agar karena ketakwaan hanya akan didapat dengan kebersamaan dengan orang-orang yang saleh. Hadirin rahimakumullah. Suatu ketika Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah berjalan bersama sahabatnya melewati pemakaman kaum muslimin. Maka Syekh Al-Imam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai saudaraku, apakah kalian mengetahui apa yang diinginkan oleh orang-orang yang dalam makam tersebut?" Mereka mengatakan, "Wallahi, demi Allah, seandainya mereka kembali, tentulah mereka akan bertaubat dan senantiasa tidak ingin kehilangan satu detik pun dunia ini kecuali dengan beribadah." Maka Syekh Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya mereka tidak akan kembali dan tidak akan pernah kembali. Maka kalian yang hidup saat ini, jadikanlah pelajaran dari orang-orang yang telah kehilangan harapan. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kita kesempatan untuk selalu memperbaiki diri kita. Banyak sekali amal-amalan di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai suatu pelajaran. Maka disyariatkan saum sitan Syawal, saum 6 hari di bulan Syawal. Kemudian setelah itu Ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amalan saleh. Kemudian saum-saum yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita niatkan pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kecukupan dalam ilmu, Allah berikan kita kecukupan dalam nikmat, Allah berikan kita kecukupan dalam hidayah, karena semua dari kita sangat membutuhkan hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kama ballaghtana Ramadan. Allahumma lakal hamdu kama waffaqtana an qiyam Ramadan. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna qiyamana. Allahumma taqabbal kull ibadatina ya rabbal alamin. Ya Qawiy ya Matin. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqaba ummahatina minan nar. Allahumma a'tik riqaba abaina minan nar. Ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin. Ya Matin ya Qawiy ya Matin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyata fil jasad wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min nar wal afwa ila al-hisab. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin. Allahumma ighfir lana اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في ميانمار، في فلسطين، وفي المدينة المنورة، وفي بلدنا إندونيسيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداءنا أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله يا كريم. كل عام وأنتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.